Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur hasbi rabbi jallallah, ma fi qalbi illallah, nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana fi syahri ramadhan litahhiral quluba wa yursidan nasa ila al-aqaidis sahihah wa ila al-ulumin nafi'ah wa ila al-akhlaqil fadilah allati tasmu bil fardi wal mujtama' ila al-makanatil 'izzah wal karamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatid, segenap tokoh masyarakat, pengurus DKM Masjid Az-Zahra, Yayasan Mahabbah, Bapak Ibu jamaah salat subuh, majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Di penghujung bulan Sya'ban, tinggal menunggu beberapa hari lagi, tidak sampai sepekan Ramadan akan tiba. Suasananya sudah suasana Ramadan. Semenjak nisfu Sya'ban, kemudian hari-hari yang kita lalui ini, rasanya rindu, pengen ketemu Ramadan. Nanti kalau udah ketemu ya biasa aja, paling-paling 3 hari semangatnya. Tapi kalau yang datang ini insya Allah istiqomah sampai akhir Ramadan. Ini bahkan pasca Ramadan pun tetap istiqomah, insya Allah. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat menyayangi umatnya, mencintai umatnya. Terkenang ketika Abu Bakar Siddiq di siang hari bermimpi bahwasanya beliau melihat cahaya-cahaya dan umat yang begitu banyak. Ternyata para nabi. Tapi dicari mana Nabi Muhammad, enggak ada di situ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi menyertai umatnya, enggak bersama para nabi yang lain. Lalu dipertemukan Abu Bakar dengan Rasulullah SAW. Beliau bermohon, ya Allah, ini umatku yang ahli sholat, ini umatku yang ahli siam, ini umatku yang ahli silaturahim, yang ahli thalabul ilmi, banyak. Lalu ada suara dari langit, lah umatmu yang bermaksiat gimana itu? Umatmu yang berbuat buruk gimana? Yang berbuat zalim gimana?
Dan Nabi pun menyampaikan syafaati li ahli jahannamin. Di belakangnya akhirnya syafaatku juga berlaku buat ahli jahannam. Yang mungkin ada umat Nabi Muhammad yang pernah berzina atau mendekatinya, umat Nabi Muhammad yang berlaku ingkar, pernah meninggalkan sholat, pernah meninggalkan puasa, tapi mereka masih mengesahkan Engkau ya Allah, masih menyembah hanya kepadamu, walaupun kadang-kadang ada kemalasan dan lain-lain. Toh akhirnya mereka pun juga dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Tentunya kita nggak berharap pengen dapat syafaat belakangan, kita inginnya ya syafaatnya yang depan. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi betapa cinta Nabi kepada umat ini. Dan di antara dakwah Rasulullah SAW di penghujung bulan Sya'ban menyampaikan kepada para sahabat, marhaban ya bil mutahhir, selamat datang wahai bulan yang mensucikan. Marhaban ya bil mutahhir, selamat datang wahai bulan yang mensucikan. Ma huwal mutahhir ya Rasulullah, apa itu bulan yang mensucikan? Ramadan huwal mutahhir, mutahhir minadz dzunub. Ramadan itu bulan yang mensucikan dari dosa-dosa. Baina shalawatil khamsi wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffirat idza tunibal kaba'ir. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, bahwa antara salat 5 waktu, Jumat satu ke Jumat berikutnya, Ramadan satu ke Ramadan berikutnya, menjadi penggugur dosa selama dihindari dosa-dosa besar. Jadi kalau kita terhindar dari dosa besar, tidak durhaka, tidak syirik, tidak berzina, tidak membunuh, insya Allah kita ini dibersihkan dengan amaliyah seharian kita, dari sholatnya, Jumatannya, Ramadannya, bahkan majelis begini itu menggugurkan dosa-dosa kita. Datang kita ke masjid, man tatahhara fi baitihi, siapa yang bersuci dari rumahnya, summa masya ila baitin min buyutillah, menuju salah satu rumah Allah, enggak harus Mekah, enggak harus Madinah, enggak harus Al-Aqsa, Az-Zahra pun dia datang ke situ, maka khutwatahu tahuttul bihi khati'ah wa tarfa'u bihi darajah, langkah kakinya menjadi penggugur dosa dan meningkat derajat. Semoga Allah gugurkan dosa-dosa kita semua, Allah angkat derajat kita di sisinya, amin ya Rabbal Alamin. Ini Rasulullah memberikan motivasi pada para sahabat untuk apa? Ini diantaranya juga istiqdat ilmiah. Nah, paling tidak menghadapi Ramadan itu ada 4 istiqdat garis besarnya. Istiqdat ruhiyah, secara rohani. Berbahagialah ketika kita ditakdirkan sebagai hamba insan yang bertemu dengan bulan Ramadan. Tapi bagaimana kita mau bahagia kalau kita masih punya hutang puasa di tahun yang lalu? Maka kewajiban kita mengingatkan anak, istri, saudara. Kadang-kadang masih ada yang belum selesai untuk membayar hutang puasanya. Kenapa? Karena kadang-kadang lalai. Wajib kita mengingatkan. Oh iya. Dan ternyata saya baca sejarah, Aisyah sendiri istri Rasulullah itu membayar puasa Ramadan tahun lalu di bulan Sya'ban. Sudah hampir-hampir ketemu Ramadan, tinggal 1 bulan gitu. Sya'ban baru bayar. Maka mengingatkan wajib, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Istiqdat badaniyah, ruhiyah, secara rohani, secara ruh. Maka bulan Sya'ban disebut juga selain syahrus sholawat, itu syahru yang disebut silaturrahmi, ruh-ruahan, nyadran. Ruahan dari kata ruh, arwah, saling bersilaturahim. Bahkan bukan hanya yang hidup, kepada yang sudah tiada, ziarahin, nyadran, sodron, berlapang dada, saling meminta maaf, saling mendoakan. Katanya yang bilang nggak boleh maaf-maafan kayak gitu, nggak boleh maaf-maafan terus, jangan maaf-maafan, tapi maaf beneran. Ya maksudnya saling memberi
maaf sama kepilih diksi yang ini kadang-kadang disalahgunakan gitu. Jangan maaf-maafan tapi maaf beneran, saling memaafkan. Menghadapi bulan Ramadan, istiqdat ruhiyah, kemudian badannya jaga kesehatan, cukup makan, cukup tidur, cukup istirahat, jangan berlebihan, karena kalau berlebihan jadi penyakit. Kulu wasrabu wala tusrifu, makanlah, minumlah, tapi jangan melampaui batas. Makan berlebihan walaupun bergizi jadi penyakit, minum juga sama. Istirahat itu berlebihan juga gak enak. Panjenengan coba tidur terus gitu seharian, bosen gak? Halo? Bosen. Tapi ada kalanya kita tidur sebentar, salat malam, kemudian ngaji subuh. Ini enak. Kadang-kadang ngajinya diselingin tidur juga, itu enak. Halo? Kantong-kantong itu kan enak gitu. Jadi buat selingan dalam arti kalau berlebihan. Padahal intinya kehidupan ini kan untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sholat sama disolatin, nunggu sholat nunggu disolatin. Nah kita ini orang bosenan, dikasih hiburan istri, dikasih hiburan anak, dikasih hiburan kerjaan. Jangan fokus sama hiburannya, fokusnya kita kewajiban utama kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kebanyakan sekarang hiburan kita handphone. Seringkali kan hiburannya di mana-mana handphone itu. Nah, saya dalam sela-sela dakwah itu membuat oret-oretan. Ini karya terbaru saya, Mutiara Dzikir Qur'ani dan 40 doa mustajab. Ini dah cetakan kedua, kemarin pertama habis 1 bulan, alhamdulillah. Ini ada yang mesen 10, mesen 5, dibagi-bagi saudara, ada yang mesen 1, nanti Az-Zahra 1 minimal. Kemarin Pak Wahyudin udah mesen 5. Jadi di sini doa-doa Qur'ani saya susun dari Al-Fatihah sampai Anas, lalu 40 doa mustajab. Ini dari doa-doa baginda Nabi Muhammad SAW, sebagian doa dari para aulia, kekasih-kekasih Allah, termasuk doa awal Ramadan. Nanti kalau terlewat suatu malam belum membaca doa, ada tuh doa untuk 1 bulan, ada di dalamnya. Itu sela-sela kegiatan kita untuk hiburan. Intinya ya sholat, jangan sampai nulis lupa sholat. Biasanya ngurus anak lupa sholat, jangan sampai. Kerja lupa sholat, jangan sampai. Itu utama kita. Termasuk Ramadan siamnya, karena dia menjadi tanda kasih sayang Allah. Panggilannya aja panggilan kasih sayang kepada hamba. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Sahabat itu langsung, wahai hamba yang beriman, yang aku sayangi, yang aku rahmati. Kalau kata seorang ayah pada anaknya, ya bunayya, wahai anakku sayang, wahai hamba-hamba yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kalian, fi dinikum, dalam agamamu, dalam menjalankan din, ketaatan kepada Allah, asyam huwal imsak al-mahsus min tulu'il fajri sani ila ghurubi syamsi fi saharil ma'ruf. Dia adalah mencegah al-imsak al-mahsus, yang khusus, dari terbit fajar yang kedua. Nah yang pertama kan fajar kadib, itu ayam sudah berkokok, tapi belum, nanti gelap lagi. Sampai tenggelamnya matahari di bulan yang sudah ma'ruf, bulan Ramadan, al-imsak. Jadi aslinya imsak itu ya subuh aslinya. Maka di sini ada imsak lugawi, imsak syar'i, ada imsak adati. Secara lugawi imsak ya menahan, mencegah. Kalau udah imsak nggak boleh makan,
secara lugawi. Tapi secara syar'i imsak itu ketika tiba waktu subuh. Maka imsak yang 10 menit sebelum subuh itu adalah imsak dalam dunia kita itu adati. Apakah setelah imsak masih boleh makan? Halo? Boleh nggak? Imsak yang mana? Kalau imsak yang adat, nah yang 10 menit sebelum subuh itu masih ada waktu 5 menit aslinya. Kenapa? Karena waktu subuh yang tertulis itu diundurkan 5 menit. Waktu imsaknya diajukan 5 menit, maka selisihnya 10 menit. Katakanlah kalau tertulis itu subuh jam 4:30 misalnya. Itu aslinya lewat 25 udah masuk subuh. Lah imsaknya dibuat jam 4:20. Artinya kalau saat itu dia makan minum belum habis, ada waktu 5 menit. Itu namanya waktu lil ihtiyat. Ulama-ulama dulu sudah membuat itu. Jadi jangan menyalahkan imsak yang 10 menit sebelum subuh. Justru itu yang pas secara adati dan syar'i, itu sebagai ikhtiyat. Hati-hati, jangan sampai ada orang yang masih makan ketika adzan subuh, maka dibilang imsak 3 kali. Itu 10 menit sebelum subuh. Imsak yang aslinya itu 5 menit sebelum subuh. Karena kalau pas di imsakin sudah pas subuh, nanti orang khawatir masih pada makan. Kalau imsak itu lagi makan, suruh berhenti secara fikih. Tapi kalau yang imsak secara ihtiyat tadi, kehati-hatian, lagi makan, habisin. Tapi jangan nambah. Ini bagian daripada istiqdat ilmiah. Mohon maaf kalau lagi berhubungan itu ya cepat selesaiin. Sudahin, jangan nekat gitu. Cepat sudahin. Itu yang dimaksud makan minum senggama. Kalau nggak sengaja nggak batal. Itu begitu, nggak tahu waktu. Kalau makan minum mungkin karena lupa. Tapi kalau senggama itu dikira belum subuh, ternyata sudah subuh. Ternyata misalnya adzan nggak kedengeran. Kalau jawab itu kan bisa jadi gitu. Kemudian dia berhubungan, itu nggak sengaja. Nggak sengaja bukan nggak sengaja hubungannya, nggak sengaja ternyata melanggar waktunya, udah masuk waktu subuh. Yang model begitu nggak batal puasanya, termasuk makan minum yang nggak sengaja. Kembali lagi, jadi di sini kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian semuanya berpuasa, fidinikum, dalam agama kamu. Ya al-imsak al-mahsus, menahan diri secara khusus, minat tulu'il fajril sani, dari terbitnya matahari yang kedua, ila ghurubi syamsi fi syahril ma'ruf, sampai tenggelamnya matahari di bulan yang khusus. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian, minal anbiya alaihi salatu wasalam, dari para nabi terdahulu, min ladun Adam, dari zaman Nabi Adam. Jadi syariat puasa itu sesungguhnya sama dengan mulainya keberadaan manusia yang pertama kali. Sudah ada perintah puasa. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa, rojaan antahfadu anfusakum, diharapkan dengan siam itu kalian menjaga diri kalian, anil ifrat,
dari berlebihan fil akli. Imam Syekh Abdul Qadir Jailani Sultanul Auliya. Kalau Sultanul Fuqaha itu Izzuddin bin Abdissalam. Kalau Sultanul Mutakallimin itu Fakhruddin Ar-Razi. Ini Sultanul Auliya. Orang-orang mengenangnya dia ahli tasawuf. Ya memang dia ahli tasawuf, tapi dia punya tafsir juga namanya Tafsir Al-Jailani. Kata beliau, itu puasa supaya kamu bertakwa, diharapkan kamu jaga diri jangan kebanyakan makan. Ini kadang-kadang puasa bukanya justru dibanyak-banyakin. Halo, betul tak betul? Kalau makan hari-hari kita cukup dengan 2 lauk. Kalau puasa maunya ada kolak, ada gorengan, ada es buah, ada kurma. Nggak salah juga sih, tapi jangan melampaui batas. Al-ifrat fil alqi. Kenapa? Al-mumayyit lil qalbi. Kebanyakan makan itu mematikan hati, bikin hati mati. Al-mutfi niranil ishqi, dia memadamkan cahaya kerinduan. Wal mahabbah al-hakikiyah, mahabbah kecintaan yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan lapar itu diharapkan kita rindu sama Allah, kita senantiasa kangen mencintai Allah. Jadi cahaya kerinduan dan mahabbah kecintaan kepada Allah itu diantaranya dimunculkan dengan siam. Maka disebut asyam abwabu kulli khair. Siam, puasa itu pembuka pintu-pintu kebaikan. Dan ini nyata. Kapan kita paling banyak baca Quran? Pas bulan apa? Ramadan, puasa. Nah, kapan paling banyak sholat sunnah? Pas bulan puasa. Malamnya tarawih tiap malam. Kapan paling banyak sedekah rata-rata? Pas bulan puasa Ramadan. Kenapa? Afdhalus sedekah fi syahr Ramadan. Dan Rasulullah sendiri mencontohkan kalau sudah bulan Ramadan itu sedekahnya mislur rih, seperti angin bertiup. Angin bertiup gimana itu? Enggak berhenti-berhenti. Artinya itulah saat dimana paling banyak siam, salat, kemudian tilawah Quran, sedekah, bulan Ramadan. Dia miftahu kulli khair. Puasa itu pembuka pintu-pintu kebaikan. La'allakum tattaqun. Imam Nawawi, yang ini kalau Nawawi, Imam Nawawi, Syekh Nawawi dalam tafsir Marahun Nabit likasfil makna al-Quranil Majid, beliau lebih kepada fikihnya. Kalau tadi kan tasawufnya. Antattaqullah bisaumikum, hendaklah supaya kalian bertakwa kepada Allah dengan puasamu. Wa tartikum lisyahawat, kalian meninggalkan syahwat. Farrabbah fil mat'um wal mangkuh asaddu minar rabbah. Kenapa disuruh meninggalkan makan, senggama? Karena kecintaan seseorang kepada makan, minum, kepada syahwat terhadap lawan jenis itu kecintaan yang paling berat. Kecintaan yang paling berat kepada makan, minum, kepada syahwat. Maka al-ittiqa' anhuma asaqu. Takwa dari menjaga keduanya tadi biar tidak terjatuh pada yang haram itu paling berat. Kalau meninggalkan syahwat yang mubah aja itu bisa, fa idza sahala alaikum ittiqa Allah bitarkihi maka ittiqa bitarki ghairi ma asal. Maka kepada yang lain itu lebih mudah. Kalau dalam 2 hal perkara ini bisa dijalani, puasa dari makan minum dari subuh sampai maghrib bisa dijalani, maka yang lain itu lebih mudah. Ashal wa akhaf abil makna la'allakum tattaqun, atau maknanya supaya kalian bertakwa, supaya kalian menjaga dengan puasa itu diri kalian, menjaga ala saumi bisababi admi darajatihi.
Jadi meninggalkan makan, minum, meninggalkan yang diharamkan, yang lainnya juga itu kalian menjaganya karena agung derajatnya, bisa babi azami darajatihi. Ayyaman ma'dudat, enggak sepanjang tahun, enggak sepanjang bulan, setiap bulan enggak, tapi ayyaman ma'dudat fi ayyam muqaddarat, di hari-hari tertentu. Sudah maklum salasina yauman, 30 hari, yaitu Ramadan atau 29. Faman kana minkum maridun ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra, maka siapa di antara kamu hina urudi syahri Ramadan, ketika di bulan Ramadan itu yang mana Allah fardukan kalian siam, kok sakit, maridun au ala safarin, atau dalam perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhar, ini perjalanan mustaqiran ala safari qasar, yang jalan itu kita boleh mengkosor, artinya sudah melelahkan. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, hendaklah ganti di hari yang lain. Fa'alaihin aftara shamu iddah ayyam al-mardi was safari, ay biqadri ma aftara min Ramadan, sebagaimana yang dia berbuka puasa di bulan Ramadan, maka dia harus mengganti di hari yang lain, walau mufarriqan, walaupun terpisah-pisah. Kalau Ramadannya kan urut, katakanlah ninggalin sepekan bagi yang datang bulan, bagi yang sakit, tapi gantinya boleh dipisah-pisah, nggak harus urut. Jadi disebutkan dari Abi Abdillah bin Jarrah annahu qala innallaha ta'ala lam yurakhas lakum fil fitri wa huwa yuridu an yahsuqa alim. Jadi Allah itu memberikan kemudahan, memberikan rukhsah, enggak pengen memberatkan kalian fi qadaihi, dalam menggantinya. In syi'ta fawatir wa in syi'ta fafarriq. Kalau kamu mau silakan terus menerus gantinya. Kalau enggak juga dipisah-pisah tiap Senin, boleh. Ini juga sesuai dengan sabda Nabi, anna rajulan, seseorang datang pada Nabi, ala ayyamin min Ramadan, hari-hari bulan Ramadan, apa yujizuni an aqdiha mutafarriqah, saya ini pernah meninggalkan puasa di bulan Ramadan karena sakit atau perjalanan, apakah boleh kalau saya ganti itu terpisah-pisah? Kalau Nabi bilang, ara'aita law kana 'alaika dainun, kalau kamu punya hutang kepada seseorang, faqadaitu dirhamaini, lalu diganti 1 dirham, 2 dirham, amma kana yujzika, kira-kira boleh enggak kalau orang punya hutang sama kamu, katakanlah 10 juta, dia biasanya nyicil sejuta atau 5 juta dulu baru 5 juta, kira-kira boleh enggak? Boleh, kata sahabat itu boleh. Lalu Nabi bilang, fallah ahaqqu ayyafuwa wa yasfah, Allah itu lebih berlapang dada, lebih memaafkan. Jadi kalau manusia aja istilahnya enggak tega, kalau maksa-maksa, apalagi Allah lebih berlapang dada. Boleh kamu ganti tiap bulan 1 juta, boleh kamu ganti puasanya sehari sepekan, bukan sehari lagi, yang penting diganti. Lah bagaimana kalau belum terganti nih, ini mau ganti nih, masih kurang 2 hari, datang bulan lagi nih, tiba-tiba kayaknya besok udah datang puasa, sementara sekarang masih kurang 2 hari. Dalam fikih Syafi'i itu hutang tetap dihitung hutang. Kalau dalam pendapat sebelah, dosa besar, udah titik. Fikih Syafi'i tetap dihitung hutang, lalu puasanya di bulan puasa ini nambah fidyah 2 hari. Sudah jalanin puasa tetap harus fidyah. Kenapa? Ini 2 hari yang terlewatkan yang harus dia jalanin. Selain nanti ganti puasa juga nggak bayar fidyah sesuai hari yang ditinggalkan. Yang kurangnya tadi.
Diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, anna Atha qala, bahwasanya Atha berkata li Ibni Abbas, kepada Ibni Abbas, aku suruh ila Arafah, aku qasar ke Arafah. Faqala la, tidak, qala ila Dhahran, qala la, lakin aksuru ila Jeddah, tapi saya mengqasar kalau ke Jeddah, kemudian ke Asfan, ke Taif, ini nama-nama wilayah di sana. Qala Malik, baina Mekkah Jeddah Asfan arba'u barat. Ini kurang di sana. Jadi kalau kita yang menggunakan masafah yang 80 kilo itu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, terhadap orang yang berat. Jadi di sini sapar itu bukan sembarang sapar. Walaupun kalau dalam tafsir Sayyid Kutub itu ya jangan dibatas-batasin lagi. Pokoknya kalau memberatkan ya boleh mengkosor, boleh berbuka kalau memberatkan. Jadi masalah sekarang justru bukan karena jarak, tapi perjalanan sini Solo naik bis yang tiduran begini ini, datang-datang sampai sana buka, itu memberatkan nggak itu? Perjalanan sini Solo kan berangkat jam 6 sampai sana jam 3 jam 4, naik bisnya itu enak banget gitu, memberatkan nggak? Halo, secara doer enak banget tuh, malah tidur-tiduran sepanjang jalan gitu. Lalu apakah masih boleh berbuka puasa? Padahal nggak memberatkan. Jadi Rasulullah itu ya rasulnya orang banyak, umatnya juga banyak, modelnya banyak. Kata Nabi ketika ditanya dalam perjalanan itu, sum in syi'ta wa aftir in syi'ta. Yang mau puasa silahkan, yang mau buka juga silahkan. Kita nggak bisa menghukumi orang lain. Loh itu kan enak, oh dia gitu-gitu pusing dalam bis kok, mabuk kok. Loh, kalau mau puasa silahkan, kalau buka juga silahkan. Tapi di kali yang lain dalam hadis yang mutawatir makna, Nabi bersabda, laisa minal birri asyam fis safar, laisa min birrin asyam, bisa ada 7 riwayat itu. Minal birri, min ambirrin, nggak baik puasa dalam perjalanan. Tidak baik orang yang puasa dalam perjalanan. Kalau hadis ini dipakai jalan ke Blok M nggak boleh puasa, nggak baik. Jalan ke Cirebon nggak baik puasa. Bukan begitu. Maka ada asbabul wurud, sebab-sebab turunnya riwayat ini. Ada asbabun nuzul sebelum turunnya ayat. Kenapa Nabi bersabda demikian? Di kisahnya 3 orang mengadakan perjalanan, penas, terik, lelah, capek. Akhirnya 2 orang buka, yang 1 orang nekat puasa karena nggak kuat, yang satunya gendong, yang satunya mayungin, tak gendong kemana-mana lah. Ngelihat posisi begitu, tanyakan sama Rasulullah, gimana nih orang yang nekat puasa karena nggak kuat digendong-gendong sama temennya. Kata Nabi, laisa minal birri asyam fis safar, nggak baik puasa dalam perjalanan kalau ngerepotin orang. Kalau satu mobil pulang kampung, yo nggak kuat ini, sepanjang jalan malah ngomel nangis, buka, ngerepotin orang, dah daripada ngeluh kayak gitu, dia buka aja, makan-makan, nanti ganti habis Ramadan. Karena nggak baik yang puasa di bulan Ramadan dalam perjalanan kok dia ngerepotin orang. Jadi kuncinya di situ. Tapi kalau nggak ngerepotin orang, wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Dan engkau berpuasa itu lebih baik kalau kamu tahu. Puasa dari makan, minum, dan syahwat. Ini Ustadz, kalau cuman pengantar syahwat
pengantar berhubungan doang gitu. Kita mau pergi ciuman gitu, boleh nggak? Halo, boleh nggak? Ya Nabi itu nabinya orang banyak. Sekali lagi, ketika yang datang orang tua, yang sudah tua renta, Nabi bilang boleh, nggak apa-apa. Yang datang anak muda, pengantin baru, jangan. Jangan. Itu sesuai dengan kondisi kan. Yang jadi masalah sekarang ada orang tua tapi syahwatnya muda. Boleh nggak? Ya nggak boleh, karena dia secara makosid syariahnya itu masih membahayakan. Itu nggak bahaya tak? Ketika itu terjadi, ketika membahayakan, hindari. Maka engkau tidak ciuman siang hari itu lebih utama. Nggak tidur bareng sama istri lebih utama, apalagi pengantin baru, kemungkinan itu bisa bahaya. Maka lebih baik hindari kontak fisik kalau memang masih membahayakan. Tapi kalau orang tua yang sudah mandang nggak syahwat, nyentuh, disentuh-sentuh aja nggak syahwat gitu, itu mah boleh gitu, udah nggak apa-apa gitu. Jadi itu Rasulullah itu ya rasulnya orang banyak. Kembali lagi, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin, kepada orang yang puasa dia mampu tapi keberatan, hendaklah dia berbuka, kasih fidyah kepada orang miskin. Qadri ma ya'kuluhu, seperti yang dia makan fi yaumin, dalam satu hari. Kalau Basnas sekarang ukurannya tertinggi 60 ya, antara 50 60. Yang biasanya di negeri itu tentunya beda-beda. Ada wilayah mana, negeri mana, kampung mana. Kalau di kampung-kampung yang sehari masih 30.000 ya bisa. Itu ukurannya antara 10 sampai 30, tergantung, sampai 60. Kalau di kita kota-kota ini sekitar 50-60. Dikasihkan kepada orang-orang miskin, fidyatun ta'amu miskin. Maka kalau DKM nerima fidyah, jangan untuk membangun masjid. Dipisahkan, ini uang fidyah. Saya kalau titipin fidyah langsung cari orang miskin. Fidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu untuk orang miskin. Disebut khusus. Beda dengan yang sedekah, yang memang infak secara umum. Faman tatawwa khairan fahuwa khairullah. Allah selalu memberikan jalan yang terbaik. Tapi kalau kamu orang kaya berlebihan, ini simpanannya ini 1.000 triliun, di bankernya ini 1.000 triliun misalnya, fidyah kok cuma 60, 100.000 saya. Bahkan buat dia fidyahnya 1 juta pun nggak apa-apa, 30 juta. Kalau punya 1.000 triliun, ambil 30 juta itu kayak nggak ngepek. Halo, ini misalnya gitu. Wah itu baik, itu lebih baik. Saya punya 100 juta, saya fidyahnya 100, misalnya 100 juta, kita ambil 100.000 kali 30, itu juga nggak begitu ngepek. Kayak dia 100.000 aja misalnya. Fahuwa khairul lakum, itu baik, lebih baik buat kamu. Tapi betapapun itu menjadi kebaikan, kau keluar fidyah setiap hari 60.000, 100.000, bahkan 1 juta sekalipun, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tetapi engkau puasa itu tetap lebih baik. Kenapa puasa itu lebih baik? Disebutkan di sini. As-shaum itu lebih baik minal fadilah, karena banyaknya keutamaan, minal ma'ani al-maurusah, aneka ragam makna-makna yang terlahirkan dari puasa untuk ketakwaan, bara'ah dhimmah, kemudian terhindarkan dari dosa-dosa, aneka ragam ibadah. Kenapa? Puasa itu bagaimanapun juga, fa innal ibadah kullama kanat asad kana aksaru sawaban. Perhatikan ini kunci, ini rumus. Fa innal ibadah
kullama asyak kanat aksarus sawaban. Ibadah itu setiap lebih berat lebih banyak pahalanya. Maka yang sholat tarawihnya 23 rakaat lebih banyak pahalanya dari yang 11. Kalau sama rakaatnya, sama ayatnya. Tapi kalau panjangan yang 11 1 jam, 23 7 menit. Berat mana? Berat yang 11 berarti kan gitu. Jadi bukan hanya banyaknya rakaat yang dihitung, banyaknya ayat yang dibaca, lama berdirinya, itu ada hitungannya. Tapi semakin capek, semakin banyak pahalanya. Maka yang terbaik di antara yang hadir, yang rumahnya paling jauh dari masjid, langkah kakinya paling banyak. Maka yang nyandar nggak nyandar beda. Yang lebih berat itu lebih banyak pahalanya. Ini rumus nih, kullama asak, puasa nih, puasa yang sahurnya sedikit lebih berat tuh. Bahkan mau buka kok nggak ada, pahalanya besar. Wa yut'imuna at'ama ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira. Ini kisah nyata Ali dan Fatimah mau buka puasa. Ada anak yut'imuna at'ama, miskinan, orang miskin minta-minta padahal dia lagi mau buka puasa. Cuman itunya makanannya nggak ada yang lain. Akhirnya dikasih sama orang miskin. Besoknya mau buka, yatim datang minta makan, dikasih sama anak yatim, nggak buka. Besoknya lagi yang ketiga, tawanan datang, maka turun ayat ini memuji perbuatan Ali bin Abi Thalib, Fatimah putri Rasulullah. Itu dahsyat itu. Dan dia nggak mengharapkan dari pemberiannya itu syukur, kalimat syukur, ucapan terima kasih, kecuali ilabtigha wajhillah, hanya mencari keridhaan Allah. Itu luar biasa. Berat memang, yang seperti ini berat. Puasa mau berbuka kok nggak makan kan berat. Terpaksa nggak ada, sekedar air minum dan kurma. Nah, anjurannya disunahkan kalau buka itu sekedar air dan kurma dulu. Makanya habis maghrib anjurannya. Tapi orang-orang model kita buka puasa langsung makan. Biasanya kalau Ramadan maghrib masjidnya sepi. Halo, betul. Kecuali yang dekat-dekat jalan orang pada mampir. Anjurannya jangan makan dulu. Tapi kalau sudah disiapkan, sudah disiapkan semua ini mau makan dulu apa? Nah kalau maunya suruh kurma dulu, jangan disiapin yang lain, kurma aja. Kalau udah disiapin, ya suruh makan dulu. Kenapa? Nanti kalau udah melihat ingkung, melihat makanan-makanan enak, sudah disiapin. Kalau dia sholat yang dipikirin makan. Apalagi kalau di sini nih disebutkan jumlah yang hadir ada 70. Tapi snacknya cuma 50 di sini. Kalau dia sholat dulu, kira-kira sholat mikirin snack kan? Jangan-jangan nggak kebagian nanti. Nah, model-model begitu ya anjurannya suruh makan dulu. Memang sudah siap, maka Nabi itu menunda sholat isya diantaranya karena disiapkan makanan, makan dulu. Tapi kalau disiapkannya memang baru kurma air putih, ya itu dulu makan, nanti disiapkan. Insya Allah kebagian semua, menenangkan jamaah insya Allah. Nah, di sini kemudian menyebutkan tentang bulan khusus di depan mata. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran, satu-satunya bulan
yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Nggak ada bulan yang lain, cuman Ramadan. Itu Ashharul Hurum, bulan hurum, nggak disebut namanya Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, enggak. Cuman disebut Ashharul Hurum, Ashharul Hurum. Dia bulan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, bulan di mana Allah turunkan Al-Qur'an. Ai inna Jibril, malaikat Jibril, nazala bil Qur'an, menurunkan Al-Qur'an jumlatan wahidatan, satu Qur'an penuh, fi lailatul qadri, di malam kemuliaan. Wa kanat lailah arba'a wa isrin. Di dalam tafsir Marahul Labid ini sesungguhnya diturunkan di malam ke-24, yang kita pakai malam 17 Nuzulul Quran. Nah, di sini malam 24. Makanya kalau Nuzulul Quran kok agak beda hari, dalam arti selisih 2, 3, 4 hari, nggak apa-apa, nggak harus pas malam 17. Para ulama juga beda-beda gitu, cuman peringatannya doang. Di malam ke-24 itu diturunkan langsung dari yang namanya Lauhul Mahfuz ke langit dunia, yusamma Baitul Izzah, disebut Baitul Izzah. Jibril turun dengan membawa Al-Quran, dan sebenarnya dalam bulan Ramadan itu juga diturunkan kitab-kitab yang lainnya, baik Taurat, Injil, Zabur masuk di dalamnya. Taurat, Zabur, Injil. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Hudan linnas, sebagai hidayah, bayanan linnas minad dhalalah, menjelaskan manusia, untuk manusia dari kesesatan, kesyirikan. Wa bayyinat minal huda wal furqan, penjelas dari hidayah, urusan agama. Di sini disebut hudan 2 kali, hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Sudah tahu bedanya belum? Hidayah pertama apa itu? Hidayah kedua apa? Kita kalau cuman baca Quran kadang-kadang nggak paham, tapi kita baca tafsirnya rupanya beda. Hudan linnas, hidayah pertama, fal hudal awal mahmud ala usuluddin, dia itu adalah tentang usuluddin, pokok-pokok agama, tentang tauhid, rukun iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, hari kiamat, usuluddin. Hidayah pertama. Wal hudasani ala furu'iddin, cabang-cabangnya, ibadah-ibadah, salat, zakat, puasa, haji. Nah, ini cabang-cabangnya, furu'. Jadi yang pertama usul, yang kedua furu'. Ini versi syariatnya. Wal furqan, al-farqu bainal haq wal batil, bainal halal wal haram. Membedakan antara yang hak dengan yang batil, yang halal dengan yang haram. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang yang ahli sufi, Sultanul Aulia, pemimpin para wali, versinya menjelaskan bahwa yang dimaknakan huda tadi, hudan linnas, hidayah bagi manusia, bitauhid, tentang tauhid, sama nih, tentang tauhid, usuluddin. Lalu ditambahkan di sini ila martabatil yakin, sampai martabat yakin, ilmul yakin. Yang kedua, wa bayyinat minal huda wal furqan, syawahid ayat wadihat minal huda al muwassil lil mutakasyifin, bagi orang yang sudah kasab anis syara'id tauhid, dari rahasia-rahasia tauhid, ila martabati ainil yakin. Jadi hudan yang kedua sampai martabat ainil yakin, ainul yakin. Jadi gambarannya begini, kalau ilmu yakin itu
Bapak yang belum pernah ke Mekah, belum haji umroh, ada Ka'bah, ada Mekah. Percaya nggak? Halo? Percaya nggak? Tapi kan belum lihat. Nah, yang sudah ke sana ainul yakin. Nanti kalau sudah ibadah di sana ada getaran khusus hakul yakin. Nah, di sini disebutnya martabah yakin. Kalau ditanyain jamu itu pahit, kata orang sih pahit, tapi belum pernah melihat jamu. Kalau udah melihat namanya ainul yakin, udah diminum, pahit bener, hakul yakin. Nah, hidayah yang pertama mengantarkan manusia kepada tauhid ilmu yakin, kemudian ada bayinat syawahid, bukti-bukti, ayat tanda-tanda walihat yang jelas minal huda, dari hidayah al muwassil lil mutakasyifin anis syara'il tauhid, sudah sampai pada rahasia-rahasia tauhid, terbuka itu ila martabati ainil yakin, sampai martabat ainul yakin. Wal furqan al fariq, kalau di dalam tafsir Marahul Ambil disebutkan di sini antara yang hak dengan yang batil, yang benar yang salah. Tapi di sini Syekh Abdul Qadir menjelaskan al-fariq lahum bainal haq alladhi huwal wujud al-ilahi wal batil alladhi huwal wujudat al-kauniyah. Jadi yang hak itu adalah wujud ilahi, yang batil itu adalah wujud kauniyah selain Allah. Segala ciptaannya makhluk kita ini batil, kita akan binasa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal abadi hanyalah Allah, dialah yang hak, kita semua akan batil. Dan saum mengantarkan kepada kita, kalbu kita senantiasa memandang yang hak sampai pada hakul yakin, bukan hanya ilmu yakin, bukan hanya ainul yakin, sampai hakul yakin. Kalau udah sampai pada tahap itu saumnya khawasul khawas, saumnya orang yang khusus dari yang khusus. Saum awam kata Imam Al-Ghazali itu saum dari makan minum senggama. Yang khusus makan minum senggama, keburukan panca indera, melihat yang diharamkan, ghibah, sumpah palsu, namimah, ngadu domba, al-kadibu, berdusta. Terus khawas. Nah, khawasul khawas menjaga hati dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam konsep dunia modern ya kelas ekonomi, kelas bisnis, kelas eksekutif. Yang ekonomi dari makan minum. Kalau bisnis dari makan minum senggama, dari melihat yang jelek, dari berkata yang jelek. Kalau sudah eksekutif itu hatinya hanya tertuju sama Allah. Kalau di sini biasanya kelas apa ya? Ekonomi, bisnis atau eksekutif? Kayaknya kadang-kadang ekonomi, kadang-kadang bisnis. Eksekutif jarang-jarang. Kalau di masjid gini eksekutif, kalau udah keluar kadang-kadang kalau ngelihat gambar yang nggak jelas disimpan, nanti habis maghrib aja. Nah, itu jadi turun jadi ekonomi. Baik, ini kayaknya sudah surut nih ya. Nanti kalau yang berminat bukunya sama Pak Haji Yani nanti ya, yang berminat bukunya. Baik, kita akhiri dengan doa atau ada yang nanya sebelum saya akhiri? Nanti yang intinya nanti insya Allah pada bulan Ramadan. Ramadan masih jalan kan? Masih kan ya? Ini pas inti puasa nanti. Nah, itu di ayat berikutnya nanti. Ini belum selesai. Tat, boleh bertanya sedikit? Kalau misalkan kita puasanya lokasinya katakanlah di ujung kayak di Rusia atau di Kutub Utara, pada saat itu musim panas. Ya. Puasanya kan malamnya dikit, puasanya tuh banyak. Nah, itu mungkin gak sih ada keringanan kalau misalkan kayaknya gak mungkin nih puasanya lebih 20 jam lagi katakan. Kita ambil puasa dengan jam yang ada di waktu asal negara kita. Yang terdekat. Seharusnya yang terdekat. Puasanya sesuai dengan waktu yang terdekat dengan sana. Ukurannya. Kalau nggak kuat nanti pas pulang ke sini aja.
katakanlah di sana sebulan atau setahun gitu. Ya, tapi bisa diganti di hari yang lain semampunya. Dan memang ada yang begitu, ada yang puasanya cuma 4 jam yang dekat. Kalau begitu gini caranya, kalau pas ini pindah yang cepat. Kalau nyari enak gitu. Tapi kan nggak bisa begitu. Kita di mana ada di situ dianjurkan begitulah. Al hukmu yadurru ma'al illah. Hukum itu dia dilaksanakan sesuai dengan alasannya. Karena kenapa kok 24 jam 24 jam dia puasanya, memang dia tinggal di sono. Kenapa kok 20 jam dia tinggal di sono? Ada yang cari juga yang memang kondisinya begitu. Dia sahurnya di barat, bukanya di timur. Jadi cepat itu. Tapi yang lama kalau pas sahur di timur, pas buka di barat, nggak buka-buka. Jadi dicari tempat yang paling dekat dengan situ bagaimana. Nah, kalau yang misalnya juga siang terus 6 bulan gelap terus ya, maka dia bisa lihat standar yang paling dekat di situ. Jadi teman-teman yang dikirim dakwah beberapa tempat itu ada yang bukan hanya 12 jam, ada yang 16 jam puasanya, bahkan ada yang 20 jam. Nah itu yang terjadi ya Allah tadi akan kasih pahala yang lebih. Kenapa? Semakin capek, semakin lelah, semakin banyak pahalanya. Baik, munajat kita kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma sallimna ila Ramadan, salim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim wa sallim wa barik alaihi.